is sex in it, you know. Yes, I know. How could you keep it out? So we tried to give an honest portrait of the Why president. keep it on? Jas merah. Jangan pernah sekali-kali melupakan sejarah. Kisah cinta Soekarno, sang proklamator. Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, dikenal sebagai sosok berkarisma dan pahlawan kemerdekaan Indonesia. Ia bahkan dikenal dan dihormati banyak negara karena kemampuan diplomasinya yang tidak diragukan lagi. Selain kehebatan Bung Karno dalam dunia politik, sosok berkarisma ini berhasil menarik perhatian banyak wanita. Kebanyakan orang hanya mengenal Ibu Fatmawati sebagai istri sah sang proklamator. Tetapi sebenarnya ada beberapa perempuan yang pernah singgah di hati Soekarno. Kali ini, Kara Munting akan menampilkan kisah cinta Bung Karno, sang proklamator. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi seputar menarik lainnya. Siti Utari. Siti Utari adalah putri sulung Haji Umar Said Cokro Aminoto, pemimpin Sarekat Islam. Perkenalan Siti Utari dan Soekarno dimulai ketika Soekarno tinggal di kos milik Haji Umar Said Cokro Aminoto. Siti Utari dinikahi Soekarno pada tahun 1921 saat Soekarno berusia 20 tahun, sedangkan Siti Utari berusia 16 tahun. Putri Haji Umar Said Cokro Aminoto ini menjadi wanita pertama yang dinikahi Soekarno. Namun, pernikahan ini hanya bertahan selama 2 tahun. Mereka akhirnya bercerai di tahun 1923 karena berbagai perbedaan yang dialami. Sesungguhnya, hubungan keduanya lebih kepada rasa sayang seorang kakak kepada adiknya, apalagi di umur yang masih sangat muda. Dalam pengakuannya seperti yang dituturkan oleh Cindy Adams dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, Soekarno mengatakan kalau pernikahannya itu terjadi atas dasar balas budi terhadap Haji Umar Said Cokro Aminoto. Bahkan, Soekarno mengakui kalau ia tidak pernah menyentuh Utari. Istrinya itu tetap dijaganya dalam keadaan suci. Inggit Garnassi. Inggit merupakan istri kedua Presiden Soekarno. Tahun 1921, Soekarno pergi ke Bandung untuk melanjutkan pendidikan setelah lulus dari Holger Burger School di Surabaya. Ia kemudian tinggal di rumah seorang pengusaha dan anggota Pergerakan Syarikat Islam Indonesia, Haji Sanusi. Di saat itulah Soekarno bertemu Inggit Garnassi yang merupakan istri Sanusi. Benih-benih cinta mulai tumbuh. Sanusi akhirnya menceraikan Inggit dan merelakannya dipersunting Soekarno. Umur keduanya terpaut cukup jauh. Rumah tangga keduanya harmonis. Inggit disebut setia menemani Soekarno dalam masa pergerakan. Ketika Soekarno ditangkap di Yogyakarta dan dijebloskan ke penjara Bancai di Bandung, lalu pindah ke Sukamiskin, Inggit tidak pernah lelah memberikan semangat kepada suaminya itu. Inggit sering membawakan buku-buku yang dibutuhkan Soekarno meski harus berhati-hati agar tidak ketahuan penjaga. Ia juga menjadi perantara suaminya agar bisa terus berhubungan dengan para aktivis pergerakan nasional lainnya. Kemudian selama Soekarno menjalani pembuangan di Ende Flores, lalu diasingkan lagi ke Bengkulu, Inggit selalu setia menemani. Pernikahan Soekarno dan Inggit tidak dikaruniai anak. Umur pernikahan mereka bertahan lama, yaitu sampai 20-an tahun. Hingga akhirnya Soekarno meminta izin kepada Inggit untuk menikahi Fatmawati.
Aku tidak bermaksud menyingkirkanmu. Merupakan keinginanku untuk menetapkanmu dalam kedudukan paling atas dan engkau tetap menjadi sebagai istri yang pertama. Ucap Soekarno dalam buku tulisan Cindy Adams. Namun Inggit Garnasy tidak ingin dimadu. Akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai secara baik-baik. Fatmawati. Fatmawati lahir di Bengkulu pada tanggal 5 Februari 1923. Fatmawati merupakan keturunan dari pasangan Hasanuddin dan Siti Khadijah, yang mana kedua orang tuanya adalah keturunan Putih Indrapura atau biasa disebut seorang keluarga raja dari Kesultanan Indrapura, pesisir selatan Sumatera Barat. Kisah cinta Soekarno dan Fatmawati bermula saat masa pembuangan Soekarno di Bengkulu. Saat itu, Soekarno masih menjadi suami Inggit. Dalam buku Fatmawati Soekarno, The First Lady, karya Arifin Suryo Nugroho, Fatmawati mengungkap dirinya hanya akan menyetujui pinangan Bung Karno jika ia bercerai baik-baik dengan Inggit. Presiden Soekarno yang berusia 42 tahun menikahi Fatmawati yang saat itu berusia 20 tahun setelah menceraikan Inggit. Dari pernikahan tersebut, Fatmawati menjadi ibu negara pertama Republik Indonesia. Pasangan ini dikaruniai 5 orang anak, yaitu Guntur Soekarno Putra, Megawati Soekarno Putri, Rahmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, dan Guru Soekarno Putra. Fatmawati merupakan istri Presiden Soekarno yang paling dikenal. Fatmawati terkenal sebagai wanita yang berjasa dalam menjahit bendera Sang Saka Merah Putih untuk dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Hartini. Pertemuan Bung Karno dan Hartini berawal pada tahun 1952 di Salatiga saat Presiden Soekarno meresmikan Masjid Syuhada Teater. Setahun kemudian, Soekarno dan Hartini kembali bertemu saat peresmian Teater Terbuka Ramayana di Candi Prambanan. Lewat perantara, Soekarno mengirimkan sepucuk surat cinta dengan nama samaran Sri Hana. Ketika aku melihatmu untuk pertama kali, hatiku bergetar. Demikian kata Sri Hana alias Soekarno. 2 hari setelah Guru Soekarno Putra lahir, Soekarno meminta izin kepada Fatmawati untuk menikahi Hartini. Soekarno dan Hartini akhirnya menikah di Istana Cipanas pada tanggal 7 Juli 1953 saat Hartini berumur 29 tahun dan berstatus janda 4 anak. Perkawinan mereka berlangsung sederhana dan tertutup. Hartini disebut sebagai tipikal wanita Jawa yang berbakti kepada suami meskipun dimadu. Dalam memorinya, Rahmawati putri ketiga Bung Karno dari Fatmawati mengenang Hartini sebagai sosok yang tekun dan setia melayani Soekarno sampai detik terakhir kehidupan sang presiden. Dari Soekarno, Hartini melahirkan 2 orang anak, yakni Taufan Soekarno Putra dan Bayu Soekarno Putra. Hartini tetap mempertahankan status pernikahan meski Soekarno menikah lagi dengan beberapa wanita hingga ajal menjemput Soekarno. Ratna Sari Dewi Soekarno. Dalam salah satu kunjungannya ke Jepang pada tahun 1959, Presiden Soekarno bertemu dengan seorang gadis Jepang bernama Naoko Nemoto yang saat itu menjadi pengisi acara penyambutan tamu negara. Perempuan Jepang itu dikenal dengan sebutan Dewi Fujin atau Madam Dewi. Dalam pertemuan itu, keduanya jatuh cinta. Namun, hubungan mereka harus melalui jalan yang berliku
karena dituduh syarat akan kepentingan politik. Soekarno dan Naoko Nemoto akhirnya menikah di tahun 1962 saat umur Naoko Nemoto 19 tahun dan Presiden Soekarno berusia 57 tahun. Naoko Nemoto pun mengubah namanya menjadi Ratnasari Dewi Soekarno. Sepeninggalan Presiden Soekarno, ia tidak pernah lagi menikah. Namun sosoknya selalu menarik perhatian publik karena di usianya yang menginjak 80-an tahun, ia masih terlihat sangat cantik. Dari Soekarno, Dewi mempunyai satu anak, yaitu Kartika Sari Dewi Soekarno. Dalam buku A Life in the Day of Madam Dewi, diceritakan setelah perceraian dengan Soekarno, Dewi kemudian pindah ke berbagai negara di Eropa, termasuk Swiss, Prancis, dan Amerika Serikat. Pada tahun 2008, ia menetap di Shibuya, Tokyo, Jepang. Haryati. Sebelum menikah dengan Presiden Soekarno, Haryati merupakan penari dan staf sekretaris negara di bidang kesenian. Karena pekerjaan itulah, Haryati dekat dengan sang proklamator. Mereka menikah pada tanggal 21 Mei 1963 dengan acara sederhana karena Soekarno berpendapat pernikahan mereka sebaiknya tidak diumumkan kepada masyarakat luas. Namun selang 3 tahun, Haryati diceraikan dengan alasan Soekarno merasa sudah tidak cocok. Yurike Sanger. Pertama kali Presiden Soekarno bertemu dengan Yurike Sanger pada tahun 1963. Kala itu, Yurike masih berstatus pelajar, menjadi salah satu anggota Barisan Bhinneka Tunggal Ika pada acara kenegaraan. Presiden Soekarno jatuh cinta pada pandangan pertama pada Yurike yang saat itu berstatus sebagai pelajar. Meski selisih umur mereka sangat jauh, namun atas dasar cinta, mereka akhirnya menikah pada tahun 1964. Selang 3 tahun kemudian, pada tahun 1967, Presiden Soekarno dilengsarkan dan menjadi tahanan rumah. Akhirnya mereka cerai secara baik-baik. Kartini Manopo. Profesi Kartini Manopo sebelum menikah dengan Presiden Soekarno adalah sebagai pramugari Garuda Indonesia dan model yang pernah dilukis oleh seniman tersohor Basuki Abdullah. Presiden Soekarno yang menghadiri pameran lukisan Basuki Abdullah langsung tertarik pada sosok Kartini yang diabadikan di kanvas. Soekarno terkagum-kagum atas kecantikan wanita yang ada di lukisan Basuki Abdullah. Sampai saat Bung Karno memerintahkan sekretaris negara agar menyurati pihak maskapai Garuda agar Kartini mengikuti Pacific Festival mewakili Indonesia. Saat menghadap Bung Karno di istana, disitulah Bung Karno menyatakan cintanya. Soekarno dan Kartini pun melangsungkan pernikahan. Dari Kartini, Soekarno mendapatkan seorang putra yang dinamainya Totok Suryawan Soekarno. Anak tersebut lahir di Jerman. Bung Karno memang menyuruh istrinya melahirkan di Jerman karena saat itu situasi politik Indonesia sedang tidak kondusif dan Bung Karno berada di akhir era kekuasaannya. Heldi Jafar. Awal pertemuan Soekarno dan Heldi Jafar semenjak wanita asal Kalimantan itu masuk Barisan Bhinneka Tunggal Ika yang bertugas sebagai penerima tamu di Istana Negara. Di sanalah pertemuan mereka yang akhirnya berujung Bung Karno menikahi Heldi Jafar pada tahun 1966. Saat itu, Presiden Soekarno berusia 65 tahun, sedangkan Heldi Jafar berusia 18 tahun. Namun sayang, rumah tangga keduanya hanya bertahan 2 tahun.
Sebab saat itu, situasi politik sudah semakin tidak menentu. Komunikasi tidak berjalan lancar setelah Soekarno menjadi tahanan politik. Heldi sempat mengucap ingin berpisah. Namun, Bung Karno tetap bertahan. Soekarno hanya ingin dipisahkan oleh maut. Sampai akhirnya, Heldi Jafar mendengar kabar bahwa Presiden Soekarno wafat pada usia 69 tahun. Demikian kisah cinta Soekarno, sang proklamator.